Selamat pagi mendengar program Satu Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif dengan tema mendukung program prioritas nasional, dan pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis. Pendengar, kita tahu bahwa salah satu visi besar negara kita yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting melalui program makan bergizi gratis. Namun program raksasa ini tidak akan berjalan tanpa adanya jantung yang memompa nutrisi tersebut ke sekolah-sekolah dan posyandu. Dan jantung itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau yang kita kenal dengan dapur MBG. Nah, dapur ini bukan sekedar tempat memasak, melainkan benteng pertahanan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai peran pengelola dapur dalam menyukseskan program MBG. Di studio kami sudah hadir ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Bapak Maksi Deki. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik. Kakak, kayaknya dulu sebelum program ini diluncurkan, belum benar-benar hadir ini, kita pernah ngobrol-ngobrol ya di sini. Yeah. Padahal waktu itu masih masa persiapan. Ya. Oh, Januari 2025, setahun yang lalu. Nah, sekarang sudah berjalan setahun, pasti banyak informasi, banyak cerita, banyak kisah, banyak inovasi yang mungkin kita bisa share, kita bagikan ke pendengar kita secara detail dari kakak sendiri. Karena waktu itu awal-awalnya kakak juga yang hadir di sini. Ya, baik. Dan kami sedang menanti kehadiran Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Ende, ada Abang Aliando Jogo ya, katanya tadi udah OTW kakak. Oh, iya. Mungkin masih terjebak hujan, tapi kita berharap hingga di pukul 10 nanti Aliando bisa bergabung bersama kita, karena dapur-dapur baru itu baru buka, kayaknya yang terakhir itu udah Tusoko di launching kemarin kalau tidak salah, itu sudah mulai. Ya, mungkin. Ya, baik mendengar, Anda nanti bisa ya bergabung bersama kami di line WhatsApp di 082138805607 atau di line telepon kami 0821 44611957. Silakan, di sini ada dengan Maksi Deki, pengelola dapur untuk Kecamatan Dona. Baik, kita langsung saja. Kakak, ini 2025, sekarang sudah 2026, sudah bulan Mei, malah kita mau ke Juni, sudah hampir 1,5 tahun. Pertama kali kita berbicara tentang MBG. Nah, dimulainya itu kakak sendiri dapur untuk Kecamatan Dona kalau nggak salah adalah dapur pertama di ND. Dapur perintis ya. Dapur perintis istilahnya. Ini kalau misalnya di PLN ini Sabuk Nusantara ini, kapal perintis. Baik, ini kakak mungkin bisa berbagi sesuai dengan topik kita, bisa mulai untuk sebagai dapur perintis, suka dukanya, tantangannya, dan sekarang sudah setahun ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ocha. Selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja siaran RRI dapat didengarkan. Berbicara suka duka dan juga dalam pengelolaan dapur, saya tentu sebagai orang pertama di Kabupaten Ende dan 12 dapur di NTT yang sempat launching pada saat peluncingan perdana program MBG oleh Bapak Presiden di seluruh Indonesia. Jadi kami ini termasuk perintis yang waktu itu Juknis juga masih sebatas informasi lisan. Sudah ada Juknis tetapi belum sesempurna sekarang. Jadi masih Juknis yang dalam program masih dari 2024 masih dalam bentuk desain ya, rancangan. Ya, masih dalam bentuk rancangan. Belum berdasarkan pengalaman lapangan. Ya, belum berdasarkan pengalaman lapangan dan juga
belum melihat kendala-kendalanya. Sehingga sampai saat ini sudah beberapa kali perubahan Juknis menuju penyempurnaan program Presiden sebagai program andalan dalam visi misi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Dan berbicara suka duka, kami sebagai dapur perintis waktu itu tentu semua orang tidak percaya bahwa bisa mengelola dapur dalam jumlah pelayanan dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi target waktu itu tuh di 3.000 lebih. Ya, 3.000 lebih. Dan pada saat ini maksimal 3.000 untuk satu dapur. Setelah melihat yang kendala dan juga demi pelayanan yang lebih baik dan lebih higienis, maka plafon maksimal untuk satu dapur itu di 3.000 yang dapur aglomerasi. Dan juga ada dua tipe dapur saat ini yang sudah mulai berjalan, yaitu dapur aglomerasi yang sifatnya dapur umum dan juga dapur 3T untuk melayani anak-anak, saudara-saudara, saudari-saudari kami sebagai 3B di daerah terpencil. 3B itu apa? Ibu hamil, bayi balita, dan lansia? Bukan. Lansianya belum. Belum. Ya, lansianya belum. Kita tidak tahu juknis lanjutannya nanti, tetapi untuk saat ini ya 3B itu yang menjadi penting, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil. Oke. Kakak, untuk dapur perintis itu pertama kali beroperasi dan mulai melayani itu kapan tepatnya? Tepatnya itu pada tanggal 17 Februari 2025. Udah hampir setahun ya? Sudah setahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Sudah 1 tahun 3 bulan. Nah, apa sih yang menjadi kendala awal, tantangan terbesar pada waktu itu, Kakak, sebagai yang perintis? Ya, seperti saya gambarkan tadi bahwa kami dalam juknis yang masih belum sempurna. Kami waktu itu pelayanan kami memang waktu itu BGN juga posisi penempatan staf-staf di BGN, baik itu staf keuangan dan staf-staf lainnya, ya kami diminta untuk menalangi. Ya, dan saya jujur pelayanan saya sekitar 30 hari itu kita talangi, dan puji Tuhan BGN pada saat ini sudah sangat lancar, dan kami waktu itu kami tidak ragu, kami percaya bahwa BGN pasti membayar. Dengan semangat itu, sehingga ya apapun kemampuan kami akan upayakan untuk tetap melayani. Ya, itu sehingga seluk-beluknya seperti itu. Dan puji Tuhan juga mungkin teman-teman yang sebagai supplier bisa mempercayai kami untuk masih bisa sistem rembes. Ya, rembes dan mempercayai kita untuk bisa ya jujur ya, kita bisa bond di supplier, apalagi misalnya ayam, dan juga supplier lainnya, dan tentu dengan keyakinan itu, sehingga saat ini berangkat dari kendala itu, sehingga saat ini malah sudah sangat bagus dan sangat profesional. Jadi saat ini pembayaran itu di depan, dan jika uangnya belum masuk dilarang untuk melayani. Tidak seperti awal ya, karena awal itu kan kami ketahui bahwa bukan niat, tetapi memang itu struktur di BGN sendiri. Jadi mana bendaharanya kan mesti harus dikeluarkan dengan SK, sehingga kami tetap berjalan untuk meyakini bahwa program MPG benar-benar baik dan benar-benar terjadi begitu. Kak, Dapur Ndona sendiri saat ini melayani berapa anak? Kami saat ini 2.997 anak. Di wilayah Kecamatan Dona? Di wilayah Kecamatan Dona. Tetapi waktu awal kami pernah melayani sampai dengan 3.670 lebih. Dan waktu itu kita melayani yaitu SMK Negeri 2 ND. Yang jumlah siswanya itu 2.380 anak di SMK Negeri 2 ND STM lah. Ya. Dan itu waktu itu kita layani.
Baik. sebagai dapur contoh waktu itu. Baik, Kakak, Bapak Presiden sendiri itu dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa MBG ini tidak hanya sebatas kita memasak memberikan anak mendapat makan bergizi dengan pasti setiap harinya, tetapi juga menyasar sektor-sektor lain nih, Ya. mulai dari pertanian, peternakan, ekonomi lainnya. Nah, untuk pasokan bahan baku sendiri nih, kalau di dapur Ndona itu ambilnya dari mana? Masih di lokal kah atau masih ambil dari luar atau seperti apa, Kakak? Baik, Mbak Uca, kalau saya pada prinsipnya itu pemberdayaan lokal. Pemberdayaan lokal. Dan di Ndona kan sudah banyak ya, baik sayur, kan kita suplainya dari Putuga. Kecuali mereka tidak punya, baru kami wajib mengadakan. Karena apapun alasan, yayasan atau mitra daripada BGN itu wajib memastikan. Dan harus pelayanan itu harus setiap hari. Sehingga kalau tidak ada di Ndona, baru kita cari dari luar. Sehingga saya pada forum ini mau menyampaikan kepada kita semua, kepada mitra-mitra yang ada di ND, untuk kita perdayakan pengusaha lokal. Contoh ya, misalnya ayam. Ya kan ada pedagang-pedagang, dan misi besar Bapak Presiden bahwa pemberdayaan lokal dengan program ini semua masyarakat di sekitar dan juga orang-orang di kabupaten itu boleh menikmati. Jangan sampai bahwa kita di ND hanya sebagai tempat persinggahan uang. Setelah itu uang itu kembalikan ke contoh ya, misalnya buah. Kalau buah itu semuanya datang dari Jawa, berarti di sini ini kan hanya tempat persinggahan saja. Ya mungkin dapat Rp1.000, yang mungkin keuntungan saja, sedangkan yang banyaknya dari Jawa. Nah, sehingga saya agak sedikit kurang terlalu sepakat jika buah-buah atau sayur itu diambil dari luar. Dan saya sepakat Bapak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan menu-menu lokal. Menu lokal maksudnya apa nih? Menu lokal misalnya ya ada ubi. Ubi ungu itu yang Ya, tinggal. ubi ungu, sehingga itu pengganti karbohidrat. Juga kalau kita ada ubi nobosi yang, tapi kan memang harganya juga cukup mahal, bisa over. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa, terutama ubi ungu kan gizinya bagus dan antioksidannya tinggi. Antioksidannya tinggi, dan juga saya bersyukur punya ahli gizi yang sangat mumpuni dan punya pengalaman yang cukup bagus. Oh iya. Beliau PTT di luar ND selama 8 tahun, dan beliau punya pengalaman sampai di Jawa, sehingga beliau betul-betul memahami bahwa protein untuk anaknya berapa sesuai dengan petunjuk gizi. Sehingga jadi tidak terjadi seperti yang lagi viral-viral itu. Oh iya, saya malah juga kecewa. Saya sebagai pengelola, saya juga kecewa kalau sampai begitu. Karena imbasnya kan ke semua dapur. Ya benar. Ibaratnya nilai setitik rusak susu sebelanga jadinya. Sehingga saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai tupoksi dan sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Jangan melihatnya sebagai proyek. Iya, jangan melihat sebagai proyek. Tetapi sebagai mitra yang ikut mendukung pemerintah memenuhi gizi anak nasional. Kita pelayan, dan jujur Pak Uca, kalau saya sih sampaikan kepada saya punya relawan. Dan kita punya slogan, yang kita layani bukan murid, yang kita berikan adalah anak kita sendiri. Sehingga baik dari proses dan ketelitian dan juga porsi yang sesuai standar BGN. Yang kita layani anak kita, bukan, jangan pernah berpikir bahwa ini proyek itu kamu di sini hanya sebatas kerja. Tidak, kamu datang masak untuk anakmu sendiri. Iya Kakak, memang harus ditanamkan bahwa bagaimana perasaan orang tua yang punya anaknya ketika kamu memberikan makanan yang tidak sehat. Bagaimana posisi itu dibalik anakmu yang diberi makan yang tidak sehat. Iya, benar Mbak Uca. Kalau kita sih, kalau semua punya semangat seperti itu pasti tidak. Dan saya juga menanamkan kepada semua relawan. Begitu, yang seperti itu. Jadi bagaimana kalau anak kita dikasih makan seperti itu, tidak bersih atau apapun, tetapi yang kita tanamkan bahwa yang kita layani adalah anak kita sendiri. Bagaimana kamu perasaan
Sehingga itu. Dan puji Tuhan, sudah 1 tahun lebih, ya, Dapur Dona tidak ada keluhan apapun. puji Tuhan tidak ada. Dan saya bersyukur karena STM di saat saya lepas ya sangat kecewa. Tetapi apa mau dikata, saya dari Dapur Dona, tidak mungkin untuk ke dapur ND Timur. Oke. Sehingga ya silakan, kalau saya tidak ini silakan dibanding-bandingkan. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun lebih minus pengaduan, minus pengeluhan. Bahkan anak-anak hampir setiap hari ucapannya terima kasih saja. Dan terkadang minta kalau seandainya mereka merasa enak, oh ini minggu depan ini lagi. Tetapi kita selalu mendengar ya pada prinsipnya. Dan untuk Dapur Dona pelayanan sudah final. Bahwa dari semua baik anak sekolah maupun 3B tadi semua sudah terlayani di ibu kota kecamatan Dona. Jadi tidak ada yang tidak. Kalau Dona ada berapa dapur kakak boleh? Dona hanya 1. Hanya 1. Yang sudah bergerak hanya 1. Kita harapkan dalam waktu dekat ini semua warga masyarakat Dona boleh mendapatkan itu. Dan puji Tuhan ya Mbak Ocha, saya selamat pengalaman. Dan kita bisa lihat dari gestur anak dan juga tubuh anak pada saat ini sesuai dengan program Presiden bahwa hilangkan stunting, naikkan berat badan, naikkan gizi anak, naikkan kepintaran anak dengan pelayanan gizi yang bagus. Mulai terlihat. Mulai terlihat. Dan 1 tahun ini. jadi kita sudah mencoba untuk mengukur berat badan anak. Dan peningkatannya juga sangat bagus, dan juga pertumbuhan dan juga postur tubuh dan gestur dari anak-anak itu begitu semangat. Dan yang lebih bagus lagi, anak-anak sekarang bangun pagi tidak perlu disuruh atau diperintah. Tahu saja bangun pagi, sudah isi air di botol, siapkan senduk, pegang buku, pergi ke sekolah. Dia tidak ada lagi mau pikir mau menangis atau apa, mau minta jajan, sudah tidak lagi. Bahwa kami mau semangatnya kami di sekolah mau makan bergizi, kami mau sehat. Ya, ini menarik sekali Kak Maksi. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kopiku, Mak? Kopi saja terus yang dicari. Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan? Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu tahu sama teman-teman arisanku, Pak. Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak. Percuma saja aku punya jabatan berarti. Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara? Nauzubillah min zalik. Jam-jam juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi. Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng? Astaga, kopi aja dulu pada beli gula. Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Mulai dah dia mentang-mentang cantik. Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali. Biarin sih, mau-maunya dia. Awas saja ya. Terus mau diapain? Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok. Itu bullying namanya. Apa? Bullying artinya mengintimidasi tahu. Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul. Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Oh, bullying itu nggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk. Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan. Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dalam dialog interaktif pagi hari ini dalam mendukung program prioritas Presiden, dan pagi hari ini kita membahasnya atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis di Kabupaten ND. Dengan narasumber kami ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Kakak Maksi Deki di sini, dan juga sudah bergabung nih baru saja karena tadi katanya hujan deras sekali. Biar tetap fresh, tetap nyaman di studio, terpaksa ya agak menunggu sedikit. Ada koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten ND, Abang Aliando Jogo. Selamat pagi, apa kabar? Bisa lebih dekat ke mic-nya. Suaramu itu lagi ditunggu ibu-ibu di Kabupaten ND. Kabarnya bagaimana? Puji Tuhan untuk hari ini baik. Baik. Oke, tadi kami sudah ngobrol banyak ya mengenai pengoperasian dapur Dona yang sudah 1 tahun lebih. 3 bulan. Dan dapur Dona ini adalah dapur perintis. Karena Januari 2025 ya kami pernah ngobrol di sini soal program makan bergizi gratis. Nah, sebagai koordinator wilayah ini saya mau tanya dulu deh, sudah berapa sih jumlah dapurnya kita saat ini untuk di Kabupaten ND? Dapur Ibu untuk kita ND sendiri yang sudah beroperasional itu kita sudah di angka 17 SPPG. Sebetulnya sebutannya itu bukan dapur tapi SPPG. SPPG, oke. Tetapi lebih familiarnya dapur ya, biar oke. Dapur itu salah satu unit yang ada dalam SPPG. Iya, salah satu bagian. Tetapi kalau pikirnya dapur gitu, padahal masih ada unit-unit yang lain. Nah, untuk SPPG sendiri itu di 17 itu memang di 17 kecamatan, ataukah satu kecamatan ada 2-3 sehingga kita ada 22 kecamatan ya kalau nggak salah di Kabupaten ND itu. Untuk sementara masih kita terpusat dalam kota. Ada beberapa yang di luar kecamatan itu, Kota Baru, Nangapanda, Detusoko, sama Wolowaru. Masih 4 kecamatan untuk di wilayah-wilayah luar kota. Wolowaru dan Detusoko ya? Betul, ya. Itu masing-masing berapa boleh tahu? Untuk sementara masih satu-satu setiap kecamatan yang di luar kota. Terus jumlah yang dilayani anak-anak untuk di ini, kalau dapur Dona tadi katanya hampir 3.000-an. Nah, betul. Kalau untuk di 4 SPPG yang ada di luar kota ini? Kalau untuk Nangapanda di angka 2.300 penerima manfaat. Kota Baru 1.800. Di Wolowaru 2.000 lebih, 2.600. Untuk Detusoko karena barusan mau running ya, iya. Operasional dari kita. Tetangga gue yang mengelola. Oh iya. Jadi standarisasinya kita masih pakai berjuknis kan bertahap. Awal dia melayani 1.100 ya memang untuk awalnya. Yeah. Oke. Nah, kita bukannya berbangga sih, tetapi kita nih minim pengaduan. Terakhir kemarin sih beberapa anak saja, tidak
Heboh. masif yang ada di Jawa. Nah, bagaimana sih strategi dan upaya yang dilakukan Aliando dan teman-teman di sana untuk menekan, meminimalisir koordinasi dengan para pengelola-pengelola di dapur itu seperti apa? Boleh tahu? Kalau kami sendiri, para pegawai Badan Gizi Nasional itu kita punya SOP, kemudian kita lebih tekan dalam standar operasional. Mulai dari bahan baku yang kita terima saat mereka datang, kita terima, kita cek kelayakan, kita uji kualitasnya. Kemudian saat pengelolaan juga kita kontrol dengan orang-orang gizi, dengan orang-orang chefnya, dengan kemampuan teman-teman yang lainnya itu di bagian pengelolanya, sampai paket MBG itu jadi. Kemudian kita kontrol juga sampai ke saat adik-adik kita menikmati itu atau pememanfaat menikmati itu. Jadi ketat ya, dikotor sampai ke sana. Kita jalankan SOP sesuai jenis yang diatur. Oke. Boleh tahu ini untuk bahan baku sendiri, apakah dari pihak Badan Gizi Nasional itu menetapkan atau menginstruksikan itu bahan bakunya harus dari lokal atau dari supplier ini, supplier itu? Kalau Boleh tahu. untuk bahan baku sebenarnya itu haknya para mitra, cuman kita mengarahkan untuk ke lokal. Tapi saya harus kasih tahu bahwa kita belum mandiri untuk bahan baku lokal itu, untuk badan yang itu belum mandiri secara bahan lokal. Oke, untuk seluruhnya ya. Padahal yang Bapak Presiden inginkan tuh itu. Kalau misalnya Ende dia benar-benar Harus dari Ende. Itu yang kita lagi cari ruangnya untuk bagaimana kita mengantisipasi hal itu. Boleh tahu apa sih yang kita harus terpaksa datangkan dari luar? Hal sederhananya buah. Buah itu kita harus Dari luar. kolaborasi dengan daerah-daerah luar untuk memenuhi kita punya di sini. Terus kalau telur? Telur juga sama. Kita belum mandiri di sini. Belum ada yang mampu untuk menyiapkan. Karena kebutuhan kita itu banyak. Baru saja sama tanya kebutuhannya itu berapa sih per hari kalau dapur Ndona telur itu? Kalau dapur Ndona itu 1 butir ya? Satu anak 1 butir? juknis yang terbaru ya, Mbak. Kalau dulu masih bisa dipotong, sekarang tidak. Tidak bisa. Dia harus per butir per anak. Per butir per anak. Jadi kalau 3.000 lebih ya, kami butuh 3.000 lebih. Bahkan kan harus ada yang pasti yang rusak ya. Iya, Contoh dalam ada. proses ya, dalam prosesnya pasti harus ada toleransi. Ya misalnya kan pengupasan kan ada yang tidak bagus ya, pasti itu kan tidak boleh diberikan kepada anak. Tentu kita menjaga higienitasnya itu. Oke. Sehingga kalau per hari kalau 3.997 berarti kita harus siapkan harus sekitar 4.100 per sekali per sehari. Itu untuk satu dapur. Bayangkan kalau 17 dapur. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang pengusaha telur. Ya, kita di sini kan masih standar rumahan. Nah, ada satu yang namanya cukup bagus, Udesari, tetapi mungkin kemampuan juga mungkin hanya untuk satu dapur Per harinya. per hari. Coba kemarin yang di Januari pas kita habis ngobrol, saya sudah memikirkan itu ya. Ya, benar. Kemarin kan saya kan sudah mengajak Mbak Ocha kepada semua pengusaha bahwa inilah kebutuhan-kebutuhan MPG. Dan juga ini juga harus kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk boleh menyisikan program dan kegiatannya menyasar program nasional. Contoh stakeholder kita baik bergerak di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan. Karena ini kan semuanya ke situ. Ini yang baru kita lihat. Tetapi tidak juga stakeholder lain sebagai pendamping. Contoh dinas kesehatan, perdagangan, mestinya kan update dia kebutuhan apa, pasokan dari Jawa itu apa-apa saja, berapa kemampuan di sana. Kita ini semestinya kan per hari itu kan kalau untuk anak saja belum 3B ya. Untuk anak saja 30.000 lebih anak sekolah yang ada di ND, berarti bayangkan. Berarti 17 dapur minus Datu Soko dulu ya, karena baru mulai nih Aliando. Itu berapa total seluruh anak sasarannya? Terlayani. Yang Untuk terlayani kita layani ada 2 kategori. Pertama yang 3B, Iya. keduanya peserta didik. Untuk sekarang itu kita sudah mencapai di angka 33
6.000, 36.000 penerima manfaat. Berarti satu hari 36.000 butir Butir telur. butir telur. Bukan. Satu fuso saja kurang. Makanya ada apa? Ada kebijakan yang kami buat tuh menu itu satu hari ini bukan telur. Iya. Contoh dapur di sini telur, berarti dapur lain jangan telur karena kita mengantisipasi. Nanti bisa kelangkaan. Iya betul. Wow, sampai segitunya ternyata tidak sesederhana loh yang Ya, kita tidak pikirkan. sederhana dibayangkan. Iya. Bahkan Mbak Ocha pengalaman baku rebut di pasar. Iya, makanya kan orang yang kerja di MBG ini gajinya besar sekali, langsung diangkat P3K. Ternyata memang serumit itu, maksudnya seberat itu mengantisipasi agar semua anak itu dalam seminggu minimal satu hari satu kali ya makan telur ya, atau dua Enggak. kali? Ini berdasarkan pengalaman ya. Iya kakak. Sekarang ini kan minimal kalau ikannya ada, ikannya juga hanya ikan-ikan tertentu, yaitu hanya tuna yang masih boleh diizinkan. Sekarang ini kan masih dalam tahap penelitian. Apakah dalam waktu sekian jam? Sebenarnya bagus. Kami juga dulu pernah gitu. Tidak ada. Ini kan tergantung proses. Habis lihat ikannya itu Tapi dari kalau mana. tuna biasanya lebih awet, lebih Kalau tahan tuna lama. itu lebih awet, lebih tahan lama, dan juga nilai gizinya sangat tinggi. Oh, Kita standar bayangkan, kita internasional. bayangkan tuna ini kan komoditas ekspor. Itu. Bahan bakunya Ya, sashimi. Ya, sashimi juga orang Jepang ini kan kalau memang kita harapkan para pedagang atau kita punya nelayan atau pedagang besar yang pengumpul yang di Maumere juga kan jangan prioritaskan ekspor lah. Ingat juga anak dalam negeri. Kalau mereka prioritaskan untuk ekspor karena memang harganya jauh dibeli Jepang, ya makanya kita ya. Masa anaknya makan uang tidak tahu rasa tuna, makan ikan tuna kaleng lagi. Ya, ya, yang punya tuna makannya tuna kaleng. Yang tidak punya tuna Makan makannya tuna segar. apalagi tuna sirip biru kan itu kan iya, harganya ya kita bayangkan. Ya, benar. Jadi boleh ke Abang Silakan. Aliando dulu ini pengaturan menunya itu seperti apa nih untuk di dapur itu? Untuk di 16 dapur ini dulu. Karena yang satunya baru mulai running. Kalau untuk pengaturan menu itu kita wewenangnya ada di ahli gizi. Dia yang menentukan menu sembari perhatikan itu stok bahan bakunya, pasarnya, harga pasarnya, harga dari disperindaknya. Kita perhatikan soal itu. Kemudian yang paling pertama itu sebetulnya penyediaan bahan baku. Oke. Nah, Aliando, yang banyak keluhan, yang lagi viral nih, mohon maaf, memang ini lagi viral. Yang kasih leleh mentah, ada yang kasih kelapa utuh untuk buahnya. Nah, yang menentukan itu tuh pengelola dapurnya kah atau ke ahli gizinya? Sebenarnya itu ahli gizinya. Ahli gizinya. Ahli gizi yang menentukan gramasi menunya. Berapa kalori yang dibutuhkan, berapa protein yang dibutuhkan dalam satu ompreng itu. Tetapi yang disoroti itu pengelolanya loh selama ini. Mohon maaf, yang dikata-katai, yang disumpah-sumpah itu pengelolanya. Yeah. Padahal yang kata mulanya itu ahli gizinya. Karena biasanya setelah buat menu, ahli gizi itu berkonsultasi sama kepala SPPG dan perwakilan atau pengelola itu. Oke. Mungkin dinilai tembus lah menu yang dinyatakan tidak layak tapi masih tembus. Mungkin itu yang menjadi sorotan. Tapi sebetulnya untuk pengurusan menu itu ada di ahli gizi. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih. Dengan berbagai yang viral, bagaimana upaya dari teman-teman pengelola yang ada di ND ini, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten ini, meminimalisir sedapat mungkin keluhan itu tidak terjadi di ND? Oke, baik. Sejauh ini ya, saya itu memang hubungan yang humanis dengan rekan-rekan pengelola. Jadi kita buat satu grup itu antara saya dengan mereka. Setiap apapun kejadian yang menyangkut dengan MBG, kita coba untuk berdiskusi di dalam itu. Kita cari jalan keluarnya, kita cari solusi yang terbaik. Ini bagaimana, termasuk para pengelola. Kemudian kalau untuk kepala SPPG-nya itu, saya selalu mengingatkan mereka bahwa yang kita layani ini bukan orang lain, tapi kita punya adik-adik, kita punya anak-anak. Jadi menurut saya regulasi kami atau juknis kami itu sesuatu yang final. Jadi
haruslah kita patuh terhadap juknis ini. Kalau patut ini pasti, saya yakin semuanya aman. Ada tidak ada indikasi dapur yang dalam tanda petik agak-agak nakal pengelolanya? Ada. Cuman kalau saya langsung mengingatkan itu di depan mereka. Saya mengkantel itu semua. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Termasuk markup dengan harga itu kita langsung tegur kalau terjadi. Tapi memang indikasi markup harga tuh pasti kelihatan dengan rambutan seiprit begini di omprengan itu kan pasti maksudnya tidak di ND, tetapi banyak di daerah itu bisa terlihat dan semua orang apalagi ibu rumah tangga itu sangat cerdas menghitung itu. Karena setiap hari dia ke pasar, jumlah rambutan ukuran segini, sedang dan besar, dia tahu loh berapa kalau dalam sekilo tuh berapa butir itu tahu. Jadi kalau mau bilang tidak perlu ahli ekonomi, tapi ibu rumah tangga tuh lebih cermat kakak, lebih teliti. Dia tahu itu kapan diskon, dia tahu itu kapan tuh harga murah, kapan itu kangkung itu terbuang-buang di pasar. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Terutama dari orang tua, apakah ada kayak keluhan-keluhan begitu? Kalau untuk PM ya, untuk penerima manfaat itu kita melalui SPPG. Kita ada perjanjian kerjasama antara SPPG dan lingkup penerima manfaat itu. Kalau terjadi hal begitu, SPPG itu wajib mengganti kalau jika terjadi ada kerusakan dalam ompreng itu. Misalnya ada buah yang rusak, itu si PM bisa klaim ke SPPG-nya. SPPG bisa mengganti dengan yang baru. Bagaimana protap atau prosedurnya ketika ada sekolah yang menolak? Yang menolak tidak mau menerima. Nah, itu seperti apa? Adakah besok ada penggantinya ataukah seperti apa? Kalau untuk yang menolak itu, Ibu, kita ada namanya perjanjian kerjasama kan. Kalau sekolah tolak, kita ada satu format juga yang menyatakan bahwa sekolah ini menolak, mereka menandatangani surat penolakan MBG. Iya, maksudnya dalam artian menolak MBG itu bukan secara umum dan permanen karena ada salah satu sekolah di Nazaret, sekolah anak saya juga kebetulan sampai sekarang belum tersentuh MBG. Saya tidak tahu itu kenapa. Kemudian misalnya kayak tadi ada menu kayak lele mentah dengan tahu saja ngantar, kemudian ada sekolah yang menolak nih karena ini dinilai tidak layaklah untuk dikonsumsi. Apakah menu hari ini akan digantikan lagi atau seperti apa? Atau fix selesai nanti besok menunya yang baru? Sistemnya, peratapnya. Kalau banyak biasanya besok digantikan. Besoknya diganti lagi. Kalau dalam hitungan jumlah omprengan itu kita gantikan hari itu juga. Kalau untuk sekolah di Kabupaten ND, apakah sudah seluruhnya menyasar atau beberapa sekolah ada yang belum? Untuk ND sendiri, ya itulah kita kendala topologi dan lain sebagainya kan. Masih di dalam kota maksudnya? Kalau dalam kota hampir semuanya tinggal sudah dikarang sih belum, masih menunggu. Nazaret juga. Sama Nazaret. Ada beberapa yang belum dengan kelompok 3B ini belum ya? Dalam kota. Kita menunggu satu dapur lagi yang operasional baru bisa tercover semua. Bisa tercover. Jadi dua sekolah yang belum itu karena memang bukan mereka menolak, tetapi karena dapurnya yang belum cukup. Jadi didahulukan sekolah-sekolah mana nih yang prioritas. Kalau misalnya dua sekolah ini pertimbangannya mohon maaf mungkin dipastikan anaknya sudah bisa terpenuhi gitu. Ya ekonomi. Oke. Baik, ini kakak ini kalau boleh tahu untuk di Ende sendiri nih kakak, sayur-sayurannya itu masih dari sini ya, bisa tercover ya kalau sayurannya? Kalau sayur bisa, masih sangat bisa. Oh puji Tuhan. Karena setelah kita per Januari itu kan ada semangat untuk menanam sayurnya makin tinggi. Jadi kita lihat dari Moni sendiri juga kuat, bahkan di daerah-daerah yang dulu ketakutan bahwa nanti tidak dibeli, sekarang ini sudah balas semangat. Karena sayur tuh gampang rusak, panennya itu jangkanya pendek sekali, itu jadi orang takut kayak kami. Ya, dia ada tekniknya. Jadi kita biasanya kan di Juknis itu kan ada per minggu. Jadi minggu ini sayur sampai hari Sabtu sudah ada. Sehingga kita dari mitra sudah mulai memanggil
mitra-mitra kami yang pengadaannya itu. Jadi nanti hari ini sayurnya ini tolong disiapkan, cek di pasar, panennya hari ini. Jadi panen hari itu diantar sore, malamnya diproses. Tidak bekerja langsung dengan kelompok tani atau harus melalui pasar, Kakak? Oh, rata-rata tuh dengan kelompok tani, tetapi terkadang tidak mencukupi. Kita harus akui karena contoh tadi misalnya 3.000, tiba-tiba yang kelompok taninya ini kan kemampuannya hanya untuk layani 1.500. Berarti 1.500 terpaksa harus kerja ke orang pasar. Jadi kita juga bekerja sama dengan mitra atau yang orang yang pengadaan itu dengan orang-orang pasar sehingga dia bisa melihat di pasar. Jadi begitu. Kayaknya sesekali waktu Aliando terus dengan pengelola-pengelola dapur, kita bikin temu kangen atau temu bareng atau seperti apalah dengan kelompok-kelompok tani dari Kabupaten Ende agar mereka bisa share nih sejauh mana dampaknya program ini ke mereka. Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Justru itu ya adalah nilai positif. Karena dia bukan saja sekadar kita melayani seperti apa yang disampaikan oleh Korwil tadi, bahwa dia kan ada nilai. Dapur ini sebenarnya bagian kecil, tetapi yang lainnya nilai dan manfaat daripada program makan bergizi gratis ini justru menyasar ke semua. Jadi tidak pada hanya pandangan masyarakat bahwa oh dapur saja yang dilihat. Iya emang iya. Jadi yang paling mudah. Karena bilang kita makan ya dapur. Ya, tetapi sebenarnya ada juga lain ya, faktor lain ya. Misalnya tadi dari pengadaan dan persiapan stok dan lain-lainnya. Tetapi kalau semua ikut juknis, nyaman saja. Karena seperti tadi bahwa ahli gizi diminta untuk merencanakan untuk 1 minggu ke depan. Sehingga 1 minggu itu hari Sabtu sayurnya apa sudah di booking pada saat ini. Dengan jumlahnya dia sudah paten. Iya, dia sudah paten. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya ada perubahan. Ada sekolah misalnya ujian, tiba-tiba dikurangi. Misalnya kelas 3-nya ujian, kelas 1-2-nya libur, pasti terpaksa kita kurangi. Begitu. Itu keadaan-keadaan tertentu. Apalagi kalau misalnya contoh saja ya, SMK Negeri 2 ini. Kalau kelas 3-nya ujian kan 700 lebih ujian, tetapi 1.500 nya tidak sekolah, berarti itu pelayanan hanya 700. Jadi begitu. Jadi nanti, baik. Kakak ini yang paling pertama ini dapur perintis. Hasilnya, outputnya yang bisa kakak lihat per hari ini untuk di sekolah yang menjadi uji coba pertama lah, pilot projectnya itu. Kalau tidak salah SMP Negeri Dona dengan SDK apa itu, SD Impres apa itu? Kalau pilot project kita hampir semua Dona. Termasuk waktu itu kita SMK 3. Kenapa saya waktu itu memilih SMK Negeri 3? Silakan sekarang kalau mungkin Mbak Ocha silakan wawancara dengan Pak Kepala SMK Negeri dampaknya. Karena waktu itu ya memang dampaknya sangat positif. Sangat positif. Yang kenapa orang agak ini karena dibilang SMK Negeri 2 kan rata-rata anak-anak yang ya agak sedikit ya dalam tanda kutip ya, agak sedikit ya nakal, terkadang sering sedikit berkelahi. Aktif, sedikit hiperaktif. Ya. Saja. Jadi tetapi setelah dengan MBG hadir saat itu pada periode lalu kita pernah pertanyakan peningkatan kehadiran dari 78% naik ke 95%. Iya, kalau tidak datang rugi nih, yang kedua, enak gitu. Bolos. Tingkat bolosnya itu hampir ke 0. Jadi kan dan taktik yang diterapkan di SMK Negeri 2 itu kan jam makannya istirahat kedua, jadi tidak punya kesempatan untuk bolos. Aduh kakak tidak terasa nih, kita udah di pukul 10.00 ini. Satu kata dulu dong untuk di closing statementnya Aliando, bisa sebelum kita tutup. Baik kakak, untuk closing statementnya saya berharap ya bahwa kita ini tetap dalam keadaan zero konflik. Siap. Zero konflik ini dalam arti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya saya berharap juga bahwa program ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat luar, khususnya Kabupaten Ende. Karena menurut pandangan saya bahwa ini program yang luar biasa, selain mengintervensi gizi anak-anak kita, juga memberikan dampak langsung kepada para masyarakat ya, terutama petani, nelayan dan lain sebagainya. Saya rasa itu saja, Ibu. Terima kasih. Deh, kakak, silakan. Baik, Mbak Ocha, sebagai statement terakhir kepada semua masyarakat terkhusus penerima manfaat, yakinlah bahwa program ini sangat baik. Bapak Presiden sudah merancangkan
memang sekarang ini kita menilai bahwa ini kan tahap awal. Coba kita lihat di 2045. Saya yakin Indonesia akan seperti Jepang atau Cina yang sudah 25 tahun lalu sudah menerapkan program makan bergizi gratis. Soal minus atau apapun itu kan namanya kita masih mencari model yang pas dan diterapkan di Indonesia. Dan harapan terakhir saya kepada saudara-saudara saya yang para petani, nelayan, peternak, untuk kita kalau boleh 3 tahun ke depan Jangan dari semuanya luar dari ND. Lebih-lebih kepada petani buah ya. Saya justru tekankan ke sana. Kalau masih ada buah lokal, kenapa mesti cari dari luar? Salaknya itu di Saga tuh banyak. Ya, salak saya sudah pernah, tapi hanya satu kali saja. Sudah habis semua, Pak. Oke, baik. Satu kali saja. Jadi harapan saya bahwa marilah kalaupun memang ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan juga kalaupun memang memberikan menaikkan sesuatu di media sosial, tolong sesuai arahan Wamen Badan Gizi Nasional bahwa harus ditulis sekolah mana, dapur mana, sehingga tidak general. Kita jangan sampai nilai setitik rusak semua susu sebelanga. Yang berniat baik juga ikut mendapat akibatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan siaran RRI ini. Baik, saya tidak menyangka bahwa kita hanya omong soal dapur makan bergizi, tapi semenarik ini sampai kita lupa ternyata tiba-tiba sudah jam 10. Terima kasih banyak Kakak Maksi, Abang Aliando. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, duduk. Kalau bisa nanti dengan ada salah satu petani atau supplier ya, supaya kita bisa men-share dampaknya menjadi spora untuk orang petani-petani peternak lain sudah mulai melirik untuk memproduksi atau dalam jumlah yang besar, skala yang lebih banyak lagi, yang lebih luas sehingga tidak lagi datangkan dari luar. Terima kasih RRI yang sudah mencoba menyebarluaskan ini. Biarkan semua orang tahu lah, jangan sampai yang tahu hanya orang-orang yang bergerak di makan bergizi gratis. Kakak ini wajib hukumnya. Dan mendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.